Ellen White menceritakan kepada kita tentang Yesus Kristus, Kerinduan Segala Zaman, halaman 131. Dia tidak hanya menjadi orang yang diasingkan dari istana surgawi, tetapi bagi kita mengambil risiko kegagalan dan kehilangan yang kekal. Ini bukan lelucon. Kristus telah menanggung resiko dari kegagalan dan pikiran saya tidak dapat memahami kehilangan yang kekal. Dia memberitahu kita dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 690 paragraf 3, dia akan menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Kristus rela berkorban. Kita melihat bahwa dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus datang serendah mungkin dia bisa datang, supaya dia bisa mengangkat kita, katakanlah setinggi-tingginya mungkin bagi makhluk ciptaan, dan seperti yang Ellen White katakan, untuk mengangkat kita langsung ke takhta Allah. Bukan berarti kita adalah Allah, tetapi di dalam Kristus langsung kepada takhta Allah, suatu hak istimewa yang tidak dinikmati oleh malaikat. Kristus telah menempuh penderitaan, dan dia memanggil kita untuk menempuh penderitaan yang sama. Ada beberapa hal yang bersaing dalam hidup kita untuk Tuhan dengan Tuhan. Bertahan hidup, mencari nafkah. Biar saya katakan dengan sopan sejujur yang saya bisa, lebih penting untuk melayani Tuhan daripada melindungi hidup Anda. Ketika Allah mengizinkan iblis untuk mengganggu Ayub, iblis pun pergi, menghancurkan semua harta miliknya, membunuh semua anak-anaknya. Dia kembali, Tuhan berkata, dia masih mempertahankan integritasnya meskipun engkau menggerakkan aku melawan dia untuk menghancurkan dia tanpa sebab. Karena itu iblis berkata, kulit ganti kulit. Semua yang dimiliki manusia akan diberikannya sebagai ganti nyawanya. Dan dia benar. Anda tahu, selama hidup saya adalah milik saya yang paling berharga, saya tidak bisa menaklukkan setan. Karena yang dia lakukan hanyalah mengancam nyawa saya. Selama kelangsungan hidup adalah prioritas saya di bumi ini. Saya melayani Tuhan selama kelangsungan hidup saya tidak terancam. Saya melayani Tuhan, saya memelihara hari Sabat selama pendidikan saya tidak terancam. Saya tidak akan menjadi pasangan yang tidak seimbang selama saya tidak menemukan diri saya di usia 30-an tanpa seorang pria. Kehidupan kita ini, daging ini, tidak boleh menghalangi antara kita dan Allah. Jika Kristus rela menderita kehilangan yang kekal, tentunya Anda dan saya dapat rela menderita sesuatu yang tidak kekal untuk setia kepada Tuhan. Anda tahu 1 Timotius, bukan 1 Timotius, 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, dengan ini kita mengetahui kasih Allah karena dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia tidak mengatakan kita harus menyerahkan hidup kita untuk dia yang memang benar. Ia berkata kita harus menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Jadi saya katakan kepada Anda, kita harus rela mati untuk Tuhan. Tetapi bahkan sebelum kita mati untuk Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kita harus rela mati untuk satu sama lain.